Jumpa lagi di episode kali ini di podcast kesayangan kita, Health Issue Samrabu atau Hai Samrabu. Nah sahabat, di episode kali ini kita akan membicarakan tentang sistem perbaikan sarana. Kurang lebihnya seperti itu. Nah sudah hadir juga nih di studio Hai Samrabu hari ini Pak Samsul. Selamat pagi Mas Samsul, beliau selaku Kepala Instalasi IPS ya Mas? Instalasi pemeliharaan sarana di seluruh ya, mencakup seluruh di RSUD Samrabu Bangkalan. Sudah hadir juga di episode kali ini Mitra Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, hadir bersama kita Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Nur Hasan. Hadir juga Gus Rifki di sini. Gus Anton, Assalamualaikum, dan Abasan Haji, Assalamualaikum. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama nih terkait dengan pengembangan-pengembangan di rumah sakit kita. Nah, kita akan bicara tentang IPS, instalasi pemeliharaan sarana. Rupanya di rumah sakit ini di RSUD Samrabu Bangkalan ini ada suatu instalasi khusus yang dia itu berfokus pada perbaikan. Perbaikannya nih kita konfirmasi ke Mas Samsul dulu ya. Mas Samsul, IPS ini yang dikatakan perbaikan itu perbaikan yang seperti apa, Mas? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya kenalkan diri saya, itu saya sendiri Samsul Arifin dengan background seorang perawat Pak, yang dari rumah sakit sudah 2006 sudah ada di rumah sakit. Kebetulan saya dimendas khusus untuk sementara untuk memegang instalasi sarana rumah sakit. Perlu dijelaskan bahwa visi misi dari instalasi pemeliharaan sarana ini adalah sebagai instalasi yang jang atau penunjang yang efisien dan profesional. Tujuan di sini untuk memperbaiki semua sistem rumah tangga maupun yang berdasarkan pelayanan atau alat-alat kesehatan juga. Itu semua ditanggungjawabkan ke kami sebagai instalasi sarana. Tuh yang kita kerjakan untuk sehari-hari ada 7 item atau 7 wewenang yang harus kita kerjakan, yaitu mulai dari listrik, air, terus sampai lift, terus dari juga dari itu dari alat kesehatan untuk dikalibrasi untuk siap digunakan untuk safety pasien. Termasuk AC nggak Mas? AC juga termasuk, AC ya, termasuk rumah tangga soalnya. Oke. Jadi tidak hanya alat kesehatan saja, tapi juga terkait dengan kebutuhan, mohon maaf, istilahnya tadi rumah tangga ya, mulai itu dari listrik, operasional, listrik, air, AC sampai lift ya. Ini ada di bawah naungannya Mas Samsul. Artinya di sini orang-orangnya, mohon maaf ini kita terlepas ya dari backgroundnya Mas Samsul yang sebagai perawat tapi punya mandat khusus. Saya yakin beradanya Mas Samsul di IPS ini karena dinilai mampu begitu ya Mas Samsul ya. Tapi terkait dengan perbaikan ini kan harusnya perlu SDM khusus ya, dengan keahlian khusus tuh Mas. Itu di bawah Mas Samsul ini, apakah begitu Mas kriterianya? Di IPS itu sebenarnya ada 20 anggota atau karyawan. Saya sendiri sebagai instalasinya. Nanti di IPS itu akan terdiri dari tim teknis. Ada teknis AC, listrik, air, juga sama rumah tangga ini. Nah, itu dibagi satu-satu Pak. Nanti itu yang bertanggung jawab adalah satu teknisi, tapi kita itu sistemnya gotong royong, kerjasama semua. Jadi semua yang kita kerjakan leadernya cuma satu, untuk tadi biar tepat, guna, dan efisien. Ya, karena harus sesuai dengan keahliannya ya. Nah saya ke Pak Nur Hasan terlebih dahulu. Pak Nur Hasan, jadi ini instalasi yang bertanggung jawab terhadap kerusakan. IPS ini kalau kita lihat dari kerusakan itu kan kadang nggak ini ya Pak ya, datangnya itu kita nggak tahu kapan. Jadi perlu kesiapan harus 24 jam dan lain sebagainya. Masukan nih juga dari Pak Nur Hasan gimana Pak terkait dengan bidang khusus ini Pak sebenarnya di rumah sakit Pak. Terima kasih Bu Nuril ya, host yang tidak asing lagi. Terima kasih Pak Samsul. Beberapa hal yang memang menjadi sorotan publik tidak hanya pada pelayanan orang sakit ya, tapi juga bagaimana ada sebuah suguhan fasilitas yang bisa membuat pasien itu nyaman. Keluarga pasien juga nyaman. Yang sering menjadi keluhan, dan ini hampir setiap pasien itu mengeluhkan ASI misalnya. ASI ini karena ketika melihat ketidakmampuan melayani atau full pasien yang hari ini luar biasa, hampir naik 200%, tentu ruangan-ruangan yang mestinya layaknya itu
hanya 5 orang, kita bisa menampung 10 orang dengan dilakukan pola-pola penyekatan, sehingga berpengaruh terhadap pendingin ruangan. Ini juga menjadi persoalan. Kemudian hal ini juga membuat performa rumah sakit ini terkesan yang penting sudah bisa melayani, perkara puas opo tidak puas ya sakarepmu terserah. Ini yang membuat citra masyarakat Kabupaten Bangkalan tidak bagus. Sehingga menurut saya dari listrik ini memang harus ada orang yang standby 24 jam. Ya, jangan kemudian kita ketika ada keluhan masih nunggu besok. Jadi harus ada model sip dan seterusnya. Kita sudah menggunakan pola manajemen BND. Jangan sampai kemudian ada alasan anggaran belum didrop, masih nunggu PAK, masih nunggu DAUD dan lain sebagainya. Kita tinggal ambil saja kayak uang di dalam kantong. Kapan saja 24 jam bisa dipakai. Ini hal teknis yang mengatur harus susuran ini teknis. Tidak perlu harus paripurna di Dewan. Jadi melonjaknya pasien ini jangan terlalu dijadikan alasan gara-gara anggarannya tidak ada. Ini sudah tidak ada. Kemudian listrik ya, listrik ini juga kita harus menyiapkan tidak hanya berdasar pada ketersediaan listrik yang disiapkan oleh PLN, kita juga harus menyiapkan genset yang besar. Ya. Khawatir kita secara tiba-tiba PLN ini drop atau PLN ini tidak nyala. Ini harus dipersiapkan karena jika ICU sampai tidak ada nyala listrik, ini bukan hanya orang semakin parah tapi orang akan dead. Iya, selesai. Apalagi juga pelayanan kamar operasi ya Mas Samsul ya. Gimana Mas, genset aman? Untuk saya jawab untuk konfirmasi AC ya. Untuk AC itu perlu diketahui bahwa rumah sakit itu mempunyai untuk pelayanan saja sekitar 316 AC Pak, speed. Jadi untuk strategi kami sebagai tim pemeliharaan sarana, kami itu sudah ada 2 tim, yaitu pagi dan sore. Dimana kalau sesuai dengan aturan main kita atau jadwal kita itu ada maintenance-nya, Pak. Setiap bulan itu kita sudah ada checklistnya untuk mengerjakan pembersihan AC. Namun namanya tadi kembali ke elektronik dan pelayanan. Adapun respon pasien masih panas tadi, kami akan langsung tindak lanjuti 1 kali 24 jam Pak, paling lama. Karena kami punya teknis. Itu pun kalau memang nanti ada kerusakan, kami akan komunikasikan. Jadi kami itu selain maintenance AC tiap bulan, ada tim khusus untuk langsung menindaklanjuti keluhan tadi. Cuma karena ini memang betul kata Bapak tadi karena over, jadi yang seharusnya itu suhu itu segera tercapai, tidak tercapai karena PR kami. Ya, karena banyak ya Mas ya. Untuk permasalahan AC ini memang kita akui lagi kurang Pak. Cuma untuk jangka panjangnya kami sebagai tim sarana akan mengadakan backup terus. Jadi seumpama contoh ini Pak, ruang rawatan A ini sudah bagus, seumpama kayak pavilion tidak ada keluhan. Tapi kami tetap akan hindarkan untuk backup untuk takut tadi kerusakan tadi itu Pak. Itu sistem kerja kami yang sekarang. Jadi pengen yang efisien dan tepat. Jadi untuk AC itu kami berusaha betul. Cuma ya tadi sesuai dengan karena jumlah pasien yang membludak memang kami akui kurang efektif. Itu jadi PR buat saya nanti. Untuk yang kedua masalah listrik. Perlu diketahui bahwa listrik kita itu ada 2 penyulang dari PLN. Namanya 2 penyulang itu antara A sama B, yaitu kota sama desa. Kalau salah satu mati, kayak contohnya di kota mati, kita beralih ke penyulang desa. Nggak harus bayar. Itu pun kalau safety-nya sudah begitu Pak, sudah diatur 15 detik, sudah bisa nyala kembali ya Mas ya. Untuk safety ketiga, dua-duanya mati kita punya genset. Genset itu ukurannya 10 kPa, 110 kPa. Jadi cukup untuk membackup semua dalam 15 detik sudah. Itu kita maintenance tiap bulan dan untuk tiap harinya 1 minggu sekali kita hangatkan. Padahal kita nggak pernah pakai. Walaupun genset, tidak terpakai gensetnya. Mas Samsul, SOP-nya tadi kalau pemadaman berapa detik harus nyala kembali? 15 detik. Selama ini 15 paling lama harus 15 detik. Betul tadi katanya Pak Nur Hasan, karena kalau sudah pelayanan ICU dan OK, jangan sampai lagi main operasi pasien
yang mati lampu. diketahui juga bapak-bapak ini sebagai tim sarana di sini sudah membackup sebenarnya. Kalau itu mati total semua tiga-tiganya itu ada UPS namanya. Itu baterai khusus. Nah, itu bertahan sekitar 30 menit. Nah, itu sebagai komitmen kami untuk sebuah pelayanan. Tetap ya Mas ya, tetap membackup. Jadi memang saya beralih juga nih ke Gus Rifki. Maintenance dan juga perbaikan insidentil, artinya semuanya sama-sama jalan. Kalau maintenance ini sudah dilakukan berjangka, sudah terjadwal. Kalau yang insidentil ini SOP-nya adalah maksimal di 1 kali 24 jam. Cuman memang kalau 300 berapa Mas AC-nya Mas? 316 AC yang unit seperti ini Mas ya, dan kerusakan itu ada saja. Tapi selain AC, nih saya ini Gus, mohon izin. Selain AC juga sarana prasarana umum, apakah itu juga di bawah naungannya Mas Samsul? Misalkan kursi tunggu, karena ini kan kita juga bicara kenyamanan pasien nih Mas. Oke, betul. Oke, saya konfirmasi berarti itu juga termasuk di bawah naungannya IPS juga. Nah, bagaimana nih maksudnya tuh saran dan untuk meningkatkan komitmen IPS ini, karena mohon maaf berapa stafnya Mas Samsul? 20 staf dengan kerusakan kalau menurut saya itu sedikit ya, masih dengan kerusakan yang macam-macam. Satunya ngeluh wastafelnya mampet, satunya ngeluh ruang tunggu kursinya patah, yang satunya ngeluh itu gimana nih Gus? Komitmennya itu barangkali juga ada masukan dan sebagainya. Jadi begini Pak Samsul? Pak Samsul, yang saya tanyakan ini terkait sarana dan prasarana yang ada di RS Samrabu ini, sejauh ini bagaimana dalam merawat dalam merawat fasilitas yang ada di rumah sakit ini, dan apa saja kendala-kendala yang selama ini Bapak temukan? Iya Pak, ini sebagai contoh rumah tangga tadi. Ini rumah tangga itu termasuk kursi, kadang lemari, terus kadang genteng. Itu. Semuanya ke IPS ya Mas ya? Luar biasa IPS ini. Kami itu sebenarnya kemarin ini mempunyai konsep Pak, bahwa kami itu adalah gerak cepat. Gerak cepat itu maksudnya ada keluhan langsung kita antarkan ke IPS, akan kami usahakan sebisa mungkin dieksekusi 1 kali 24 jam tadi, lalu dikembalikan. Itu salah satu progres kami untuk melakukan respon. Ya kita itu gambarannya itu peduli sama mereka. Terus yang kedua untuk maintenance itu kami mempunyai contoh kayak kursi ada pihak terkait yaitu CS itu di sini. Nah, kalau ada yang benar-benar waktu membersihkan itu sudah rusak, tolong dibawa ke EPS. Nah, terus untuk permasalahan kayak kalau rumah tangga kayak genteng itu kita ada khusus untuk bangunan ada. Cuma kalau kayak ini contoh Mbak, yang lantai 4 ini kami kesulitan. Nah, kalau kesulitan tuh kami akan mengidentifikasi apa alasannya dan apa itu nanti kami kembalikan ke pimpinan. Karena kita harus sesuai dengan moto IPS yaitu kerja selamat dan sehat. Jadi resikonya juga besar ya Mas Samsul ya, karena semuanya begitu Mas Samsul. Tapi selama ini juga pengutamanya adalah respon time, ya Mas Samsul ya. Penting itu sebenarnya kata Bapak tadi itu pelayanan permasalahan sekecil apapun harus direspon dengan cepat. Sehingga itu respon time itu sangat ditekankan di sana. Jadi masyarakat ini tidak merasa diabaikan keluhannya, walaupun toh nanti butuh waktu, tapi ada komunikasi dari pihak instalasi terkait. Kami butuh waktu dan sebagainya. Mesti mereka memahami. Kalau sudah tahu permasalahannya, sudah berusaha dan kita komunikasikan, mesti mereka. Betul, pentingnya komunikasi juga dalam melakukan pelayanan. Gus Anton, selanjutnya nih Gus, untuk instalasi IPS ini Gus memang 24 jam, tapi terbaginya respon time-nya adalah 1 kali 24 jam, tapi shift-nya 2 ya Mas Samsul. Shift-nya kalau untuk karyawan kita Mbak, untuk AC aja, untuk AC itu 1 sore sama pagi, tapi untuk permasalahan total itu kita ada shift pagi, siang. Jadi kita itu sama-sama semua kita kerja. Jadi apapun jamnya, jam berapa kita akan ditindaklanjuti itu kalau bisa dieksekusi langsung. Kalau bisa dieksekusi langsung, eksekusi. Gus, ini sudah komitmen ke pelayanannya tinggi nih IPS nih. Kita sudah ada instalasi khusus yang bagian tukang menukangi semua kerusakan nih Gus Anton. Mungkin ada masukan nih Gus untuk instalasi atau barangkali ada kepanjangan tangan dari keluhan dan lain sebagainya, bisa dikonfirmasi ke Pak Samsul. Ya Pak Samsul, kalau terkait tadi
visi misi dari IPS sudah disampaikan, terus ada masukan juga dari Pak Ketua tadi. Yang saya pertanyakan dari dulu sampai sekarang ini masih belum teratasi sepertinya. Apa itu, Gus? Ini masih di bawah kewenangannya sampean. Apa harus ada kebijakan dari Karu? Karena kalau dari sebelah timur ada pintu utama tapi tidak dibuka di ruangan-ruangan tertentu. Ada yang di sebelah barat ada pintu juga tapi dikunci terus, digembok itu. Nah, ini pertama. Yang kedua juga terkait tadi yang disampaikan terkait ruang tunggu. Nah, ruang tunggu ini kan kalau kita lihat di bawah itu, di ruang utama itu sangat amburadul. Nah, memang mungkin satu pasien yang mengantar banyak kan seperti itu. Tapi harapan saya jangan sampai ada pasien yang tidak dapat kursi duduk seperti itu. Karena saya pernah mengantar pasien itu untuk mencari kursi kadang susah. Kalau terkait kursi roda sepertinya sudah teratasi. Dulu pernah ada kasus kurang kursi rodanya, tapi sudah penambahan fasilitasnya, Gus. Ditambah kembali untuk kursi rodanya. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, kiat-kiat Pak Samsul ini terkait dengan pengadaan pembangunan yang sekarang. Ini kan ada pembangunan 5 lantai. Nah, seperti apa? Ini kan sangat, kalau saya menilai sangat mengganggu lah untuk dari segi pelayanan ya. Nah, ini untuk pelayanan agar tidak terganggu sedemikian. Itu seperti apa niatnya? Memang pembangunan 5 lantai ini sedikit banyak berdampak terhadap modifikasi pelayanan, Gus Anton, di rumah sakit kami untuk antisipasi. Mas Samsul, terkait pintu terlebih dahulu. Perlu disampaikan permasalahan di rumah sakit itu sebenarnya kompleks, Pak. Untuk contohnya itu pintu itu sendiri. Pintu sendiri itu sebenarnya dulu kami nggak dikunci, Pak. Cuma kadang masyarakat dan budaya kita itu memang susah. Maksudnya untuknya pertama kalau itu dibuka besok akan ditempati untuk merokok. Nah, itu untuk kesehatan. Nah, untuk yang kedua, untuk fasilitas tadi, Pak, untuk mengamankan fasilitas tadi ada program menjaga efisien AC tadi. Nah, kebanyakan itu banyak yang dibuka. Contoh saya sendiri, Pak, pernah saya sebagai pengen mengoreksi diri saya sendiri, saya itu menjadi seorang pasien atau jadi seorang pengunjung. Dengan pakaian bebas kami masuk sampling untuk tempat-tempat yang itu. Nah, itu sebagai pelayanan kami itu sudah cukup apa tidak? Nah, ternyata ada sebagian yang saya contohkan barusan, kita tutup, nanti tutup Bu, nah, kan begitu. Nah, untuk 3-4 kali dia buka tutup, yang kelima kali 6 kalinya sudah terbuka lagi. Nah, mungkin karena ini ada sistem, memang itu kita nggak boleh sebenarnya, Pak. Tapi kalau kita harus memilih, ini untuk fungsi orang banyak apa pribadi. Nah, karena ini kita harus memilih, karena itu untuk orang banyak kita harus menjaga aset. Lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya ya Pak Samsul ya, untuk pintu. Kami itu cuma merekomkan ke kepala ruangan. Ternyata ini penyebabnya yang jebol itu kalau AC kayaknya kan modulnya itu, Pak, contoh. Nah, kami pelajari apa sih penyebabnya modul itu bisa rusak. Ternyata itu karena target suhu yang nggak selesai. Pintunya sering kebuka gitu, Mas Samsul. Sensornya itu kan rusak. Nah, itu. Jadi kami cuma rekom untuk kebijakan untuk pintu itu dikunci, bukan masalahnya IPS itu. Oh, bukan IPS, jadi kembali. Tapi IPS punya tapi IPS cuma harus memfasilitasi. Punya andil ya Mas ya untuk fasilitasi dan rekom. Untuk kursi tadi, kursi sebenarnya itu sebenarnya dari kepala ruangan, Pak. Bukan untuk IPS itu tidak mengadakan untuk jumlah kursi, karena ke IPS itu cuma perbaikan. Oke. Batasan tertentu yang harus kita ambil dan harus tidak ambil. Karena itu ada kebijakan sendiri-sendiri. Jadi terkait pengadaan dan pemenuhannya tanggung jawab kepala ruangan, kerusakannya nanti di IPS. Staf atau alat ke pimpinan. Kami cuma memperbaiki kalau ada yang tidak benar atau yang tidak safety untuk pasien, itu saja. Terkait untuk latar belakang pembangunan gedung 5 ini saya sebagai tim teknisi, sebagai sarana di sini, Pak. Awal mula tercetusnya program ini adalah melihat masyarakat Bangkalan yang mulai banyak ke rumah sakit. Didorlop-dorlop, Pak.
Di lorong-lorong. Di lorong-lorong. Di lorong. Sudah kita lakukan rekayasa ruangan ini masih tetap terjaga. Nggak ngatasi ya Pak Nggak Samsul ya. ngatasi. Jadi kami itu sebagai sistem manajemen yang baik, gimana sih kita usahanya untuk ke masyarakat Bangkalan. Akhirnya kami dengan tadi itu menimbangkan manfaat dan mudaratnya tadi, itu kita mempunyai keputusan bahwa itu dibongkar dan harus kita naik. Nah, dalam suatu sistem keputusan ini masih ada pro dan kontra. Ya, timbang terima juga ya Mas ya. Termasuk kayak ini tadi, dampak dari pembangunan tadi ini akan berdampak mulai dari ketidaknyamanan, keseftian pasien, terus sama ini fasilitas Sampai parkir dan lain sebagainya tuh. Tapi kami sebelumnya sudah kami informasikan ke masyarakat, mohon maaf bahwa kenyamanan Anda akan demi kedepannya. Maksud gue dari Pak. Terus kenapa ini gedung 5 ini kita bangun Pak? Kita belajar dari fasilitas-fasilitas lain. Alhamdulillah kemarin saya pernah diberangkatkan ke Jepang untuk belajar sarana Pak. Akhir tahun kemarin. Jadi kami itu konsepnya yang di sana begitu jauh, kami masih ketinggalan. Makanya kami akan di copy paste. Tapi perlu juga Mas Samsul, kita harus belajar ke yang lain. Mas Samsul, menarik nih terkait dengan pembangunan 5 lantai. IPS ini ada ini nggak Mas? Ada andil dalam perencanaan nggak? Oh ini harusnya nanti ini kalau AC-nya seperti ini. Ada. Oh gitu Mas ya? Makanya kami itu belajar dari pengalaman yang gedung ini yang lama, terus apa sehari-hari fasilitas masyarakat, terus sama saya kami harus berstudi banding ke daerah lain. Nah itu jadi kami yang pertama di gedung 5 itu akan modern, safety, dan akan benar-benar safety ke pasien. Nah, contoh Pak, ini nanti kan mau ditempati oleh HD gitu. Cuci darah nanti pasien cuci darah. Di darah itu sebenarnya bukan alatnya yang harus canggih, tapi perlakuan kita mulai dari awal sampai dia masuk ke tubuh pasien itu harus safety Pak. Nah, jadi kami itu belajar di situ sekarang. Jadi kami benar-benar memilih mana yang terbaik yang ada di Indonesia ini Pak. Artinya nanti di gedung 5 lantai ini perencanaannya sudah matang Mas ya, terkait dengan meminimalisir kerusakan dan lain sebagainya. Penutup saya ke Abah nih, Abah San Haji, masukan dan juga sebagai kata penutup, karena ini juga terkait dengan gedung 5 lantai tadi sudah disampaikan. IPS terlibat di dalamnya. Kita sudah rencanakan gedung baru ini belajar dari kesalahan yang lain supaya nanti AC-nya nggak cepat rusak gimana, terus nanti fasilitas-fasilitas yang lain seperti apa. Monggo, Mbah, masukan. Terima kasih dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Samsul, juga teman-teman yang telah banyak mengoreksi begitu ya. Saya terus terang selaku bagian dari masyarakat Bangkalan dan kebetulan ada di mitra gitu, di Komisi D menjadi anggota, Pak Ketua setelah banyak memaparkan, saya sangat mengapresiasi yang pertama. Yang kedua, selain membahas masalah AC ini dan semuanya oleh Pak Samsul selaku yang meminit di IPS, ada hal kecil Pak yang perlu saya tambahin, barangkali ini sudah masukan meski tidak terlalu fatal gitu ya, terkait air bersih. Nah air bersih itu yang di dasar sana, yang di tingkat bawah, di situ kan banyak belusukan pasien-pasien, kan sandal pastinya dilepas di situ ya. Nah terkadang agak mampat di situ karena memang mungkin dari pasien, keluarga pasien juga banyak tekanannya, ditekan sembarang ya Pak, pada akhirnya banyak yang rusak. Hanya inilah yang sering saya ketahui karena memang saya sering belusukan, tidak seperti yang lainnya. Lantas saya pakai enggak, saya pakai sarung, pakai masuk kemana-mana. Mulai dari kelas A sampai kelas Z saya masuk di situ, saya pakai sarung, mereka agak paham siapa saya, dan memang saya selalu membungkus diri saya begitu. Dan tidak ingin Bapak Ibu tahu kalau saya anggota Komisi 3. Akhirnya evaluasi ini saya tangkap dan salurkan pada pagi ini, mumpung ada podcast dengan Pak Samsul dan yang berkenan ini, barangkali ini menjadi acuan untuk ke depan ya, karena memang di dasar gitu ya. Belum lagi naik ke atas ya. Apalagi nanti kalau kita bangun sampai lantai 5 gitu. Justru yang tertarik lagi ketika Pak Samsul bercerita pernah di Jepang ya. Sayangnya Komisi 3 gak mendampingi. Gak ikut ke Jepang ya, ikut jalan-jalan. Alangkah eloknya dan alangkah manisnya kalau kita mendampingi meski satu orang gitu ya. Jadi mau belajar sama-sama ya Mbak ya, mau ke Jepang jadi mau ikut. Baik, menarik ini Mas, kalau tadi kita udah dari AC, sarana, ini Abah nih terkait
air. Nah, ini juga sering menjadi rawan komplain, Mas Samsul. Monggo Mas Samsul Mohon maaf, ditanggapi. ini kan ini latar belakang dari kenapa saya ke Jepang, Pak. Saya perlu dijelaskan dulu. Kami itu sebenarnya rekanan dari Jepang mau diambil sampelnya untuk kebaikan rumah sakit. Nah, hasilnya itu juga kurang baik bagi kami. Nah, karena kami berkomitmen untuk memperbaiki masyarakat, kami datanglah ke sana. Diundang gratis, Pak. Free, kami nggak mengeluarkan biaya, kami yang diundang. Nah, itu sebagai kami berangkat, kami dapat ilmu, makanya kami suka berangkat. Nah, Barangkali berangkat nanti ini sudah. itu sebenarnya kami paparkan begini ini Pak, karena biar kami itu tahu kalau benar-benar berusaha dengan baik untuk masyarakat. Nah, lanjut untuk air bersih. Nah, air bersih ini kami kan pengalaman yang hari ini Pak. Hari ini kemarin tuh kami bermasalah dengan sumber air bersihnya sendiri. Nah, PDAM kemarin sempat mati dan kecil-kecil. Nah, itu kan kami harus sebagai sarana harus mensuplai terus Pak. Nah, jadi kami ini sebagai sarana ini berpikir kritis. Kenapa nanti kalau suatu 5 tahun, 10 tahun ke depan air PDAM ini kecil. Nah, apalagi ini yang gedung 5 ini Pak. Nah, dari pelajaran tadi itu kami berusaha nanti akan mendapatkan 2 opsi Pak, yaitu air PDAM dengan air sumber dari bawah tanah yang akan kami copy paste dari pengalaman kami di Jepang akan di water treatment dulu. Nah, jadi nanti ini di yang gedung lantai 5 ini berpengalaman dari sumbernya aja kita siapkan 2 sumber, PDAM dan sumber air tanah yang sudah di treatment. Nah, untuk saluran sendiri yang Bapak tadi sebutkan untuk Mampet, Mas. itu memang itu kami sangat-sangat prihatin. Kenapa gedung kayak gini harus gini? Jadi untuk lantai 5 ini benar-benar ini yang kita tekankan. Mulai dari paralonnya, terus sistemnya itu kami gak minta L Pak, sampai harus Y, TY gitu. Mulai itu sedetail itu kami untuk mempertahankan persiapannya ya Mas ya. Sesuai dengan tadi yang sering mampet gitu Pak. Jadi itulah sebagai komitmen kami bahwa dari perencanaan awal kita belajar dari pengalaman yang lama. Betul. Jadi akan memang minta doanya semoga yang lantai 5 ini adalah copy paste dari teman-teman yang sekarang ini yang mau memperbaiki diri. ya, jadi memang kita belajar dari pengalaman dan ini kita terapkan di salah satunya di gedung baru ini ya. Mudah-mudahan juga minimal komplain, minimal keluhan seperti itu. Ya, termasuk lantai ini. Contohnya lantai ini kan sering kebuka-buka. Iya, sering ngangkat itu. Gedung 5 ini kami akan pakai vinil. Nah, jadi kami sudah praktekkan dulu di yang gedung lama pakai vinil, yaitu sampai kalau bisa lihat di sana. Saya teliti dulu Pak, 1 tahun ternyata aman. Sebelumnya kita ganti granit 6 bulan katanya lepas lagi. Nah, jadi kami pakai vinil. Nah, jadi setelah kami patenkan ternyata 1 tahun tidak ada goyang-goyang dan aman. Yang konsep terapkan di gedung baru ini. Jadi memang sudah hasil kajian ya Mas Samsul ya. Ini juga yang kami. Nah, jadi makanya sesuai dengan visi kami, IPS dulu dengan sekarang berbeda. Jadi kami pengen benar-benar bermanfaat dari sini. Jadi mungkin ini juga salah satu alasan kenapa ada perawat sebagai instalasi IPS. Kompetensinya itu berbeda memang Pak. Kita tidak hanya melihat background pendidikan, tapi kompetensi manajemen dan actionnya di lapangan itu menjadi salah satu penilaian tertentu. Nah, ini menarik, ini juga informasi nih bagi sahabat. Ternyata memang terkait dengan kerusakan, perbaikan itu ada instalasi khusus yang sudah disiapkan dan kami mohon terima kasih juga kami ucapkan kepada mitra karena tadi kalau kami butuh memang Pak, butuh masukan, butuh temuan karena barangkali kalau kami mencari kesalahan itu tidak ada waktu bagi kami. Jadi seperti untuk halnya masukan dan temuan-temuan seperti ini menjadi evaluasi bersama dan jangka panjang. Kami sangat sebelum ditutup. Monggo Pak Nur Hasan. Pertama, dalam rangka respon time, ruangan rumah sakit meskipun tidak seperti hotel misalkan, paling tidak ada pelayan yang cepat langsung terlami terhadap urusan IPS. Karena ketika Bu Nurin melayani orang sakit, AC kondisinya panas misalnya, kami melapor, Bu Nurin ini panas. Kadang-kadang setelah konsen melayani, ini sudah ngeblank. Ya, bisa saja tidak merekomendasi ke sampean. Kalau ada sistem yang lebih
sempit jarak antara IPS dengan pasien itu lebih bagus. Ya, kalau saya pakai melihat di ruangan di hotel, dia tinggal mencet telepon ke operator, ya, tinggal pencet 0 misalnya kan langsung. Nah, itu hanya ilustrasi Pak Samsul ya. Barangkali ada lampu hijau kalau makan di mana-mana Pak Ketua Fraksi ini kan tinggal mencet, ini airnya kurang kan. Ya. Di Tidak ada keluhan yang tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Jadi efisiensi sistem juga Pak ya, supaya lebih respon time lah Mas kita. Mempersempit ruang lupa. Gitu. Bisa langsung dieksekusi saat itu juga. Yang Luar biasa. kedua Pak Samsul, harus cermat dalam meneliti pembelian barang-barang. Ya, ketika ada maintenance misalnya AC, harus spare partnya ABC sampai Z kalau katanya Pak Sonaji, diteliti. Ya, jangan kemudian nanti yang penting nyala, besok beli lagi, besok beli lagi. Harus maintenance sesuai dengan kebutuhan spek engineering, ya, tidak hanya asal nyala. Saya banyak menemukan ya, apakah sudah termasuk Pak Samsul ketika mau di-prepare oleh teman-teman yang ahli, wah ini tidak standar, iya beneran ini cepat rusak. Itu jangan sampai berkesimpulan. Yang terakhir, apakah perbaikan dan perawatan ini di pihak ketiga kan atau hanya ansih, hanya pihak manajemen ngundang orang ahli kemudian dibayar per hari atau dibayar per sekali unit dibayar. Mas Samsul. Untuk ini Pak, untuk kedepannya tadi betul kata Bapak, untuk yang tidak ada kesenjangan itu PR buat kami. Sebenarnya IPS ini mau punya ada wawasan ke depan Pak untuk itu. Contohnya kan kalau di keperawatan ini ada mereka medik namanya. Nah, IPS itu sebenarnya pengen nanti ada juga keluar. Nah, jadi registernya online Mas ya? Online. Nah, jadi sementara ini kan belum karena masih di keperawatan. Apa yang kita kerjakan hari ini? Kita sebenarnya pertama-tama itu kami minta ke pihak terkait, yaitu perawat. Perawat itu sebelum kan ada waktu nyuntik Pak, ada waktu terus gitu kan tiap sebentar pasien sudah Nah itu pengen peka saya. Nah, jadi saya minta peka. Jadi sebelum pasien itu ngomong ada keluhan AC panas, nah, tolong rasakan dulu dan laporkan ke kami. Nah itu sementara ini Pak, karena kita nggak mungkin nggak mungkin turun ke semuanya. Kan kita tuh nggak tahu yang mana yang namanya ada keluhan tuh kita nggak tahu. Nah, perlu diketahui bahwa sekali order itu enggak 25 order tiap hari. Itu macam-macam. Nah, sedangkan tadi keterbatasan tenaga itu yang kita harus pertimbangkan. Nah, jadi kami kadang-kadang memprioritaskan Pak, yang ini dulu, yang ini dulu. Karena itu kita bentuk grup namanya di WA itu Pak, ada produsen order dari ini. Nanti kalau sudah selesai dicentang. Nah, itu untuk antisipasi tadi. Nah, terus untuk yang kedua masalah AC. Perlu Bapak ketahui, sebelum saya pegang IPS itu AC sebenarnya di pihak rekan-rekan Pak, namanya ke CV. Nah itu kontraknya 2 bulan sekali Pak. Mulai dari maintenance sampai perbaikan. Nah, dulu itu kalau nggak salah sekitaran 40-an gitu. Nah habis itu karena kami belajar 40 unit. Enggak 4. Anggarannya bisa 3 jutaan. Nah, dulu Pak. Jadi efisiensinya ada ya setelah ada di tangan dijendernya antar. Nah, setelah ini saya cerita dulu, terus setelah kami pengalaman belajar, kita tekankan sistemnya dulu tetap tidak berhasil. Nah, akhirnya kami cari rekanan baru. Ini enggak benar kata Bapak, enggak semua harus masuk ke rumah sakit, harus dilihat. Jadi kami tekankan ke CV Anda tidak bekerja dengan benar. Jadi sistemnya diperbaiki, apa sampean mengundurkan diri. Akhirnya mereka mengundurkan diri dengan baik. Evaluasi berjalan Mas ya, sambil evaluasi. Kami cari rekan baru Pak. Nah, rekanan baru hasilnya lebih baik, tapi sistemnya kita pelajari. Oh ternyata sistemnya bagus ini. Nah, akhirnya untuk hari ini kami tidak pakai rekanan, ngambil tadi ilmu yang terbaru. Jadi ambil ilmunya dipakai sendiri Mas. Dipakai sendiri sama kami. Luar biasa. Jadi kami 0% untuk sekarang untuk biaya untuk mengeluarkan. Dulu 1 unit 1 bayaran Pak. Nah, sekarang 0. Nah,
Bayangkan kalau sampean kalau di rumah tangga itu 60.000, satu unit 306. 60 unit, berapa anggaran untuk maintenance? Sekarang kami enggak. Saat Makanya ini kami full di bawah pakai IPS ya, Mas? Pagi siang. Ada keluhan itu. Nah, jadi target kami adalah Tinggal bayar per bulan ya. enggak bayar karyawan, Pak. Karyawan. Karyawan Jadi kami sekarang yang semua itu. maintenance sampai perbaikan full di bawah IPS. Nah, terus kami ini sekarang dengan sistem itu, nah kelemahannya tadi di tekanan tadi dia kan pagi, Pak. Enggak, maksud saya karyawannya dibayar per bulan berarti. Ya, Gaji. gaji. Iya, Gaji per karyawan. bulan. Ikut kayak pegawai. Jadi tupoksi karyawan IPS memang untuk perbaikan dan maintenance salah satu. Jadi kami itu sehari itu harus mendapat 10 unit. Nah, jadi kalau sebulan 300 lah anggapan saya. Nah, tercover begitu loh, Pak. Nah, dengan keterbatasan tenaga tadi, kami maksa harus dapat 10 unit satu hari. Makanya tidak salah kalau hari ini rumah sakit punya laba bersih 100. Nah, Ya itu Pak pentingnya efisiensi juga. Jadi harus menempatkan orang-orang kompeten juga mau menjadi masukan. Cukup ya Mas Samsul ya. Baik, terima kasih. Kita akan doanya biar rumah sakit lebih disayangi Betul. masyarakat Bangkalan. Ini juga harapan kita bersama. Kami berupaya untuk meningkatkan pelayanan juga untuk masyarakat. Kami juga mohon terus dukungan dan juga motivasi dari Komisi D, terlebih ini adalah mitra. Sebenarnya bukan mencari kesalahan, tapi kita lebih berorientasi pada perbaikan, begitu ya Pak ya. Nah sahabat, cukup di sini pembicaraan kita tentang IPS ya pada hari ini, salah satu instalasi khusus yang bertanggung jawab terhadap perbaikan sarana, mulai dari sarana rumah tangga sampai ke sarana alat kesehatan ya Mas Samsul ya. Sudah ada orang kompeten di sini, semuanya kita upayakan untuk perbaikan lebih baik lagi ke depannya. Saya Nurin Mufariha, mohon pamit undur diri. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga Mas Samsul yang sudah menyediakan waktu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi